Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Anggonisan Channel. Ya, kesempatan kali ini kita akan kenalan dengan buku ya part 2. Yang kemarin kan part 1. Nah, kenalan buku ya seperti biasa kita akan melihat ada 5 buku ya yang akan kita perkenalkan ya, meliputi kita akan melihat itu buku apa, judulnya, penulisnya siapa, berapa halaman ya, kalau ada pengantarnya dipengantari oleh siapa, dan kita akan baca blurnya, dan ini akan menjadi rekomendasi buku kita ke depannya ya. Nah, itu ya sebagai kesempatan pertama saya persilakan kepada antum untuk baca buku itu. Perkenalkan bukunya ya, kita kenalan dengan buku. Saya mulai dari buku pertama. Buku pertama, buku Tahajud Teoritis. Ini dia ketawa. Astagfirullah. Ini serius, Bang. Ya, judulnya Tahajud Teoritis. Penulisnya Saiful Ihsan. Kalau mau ketemu dengan penulisnya, boleh ke FB-nya Saiful Ihsan, Instagramnya Saiful Ihsan 89, dan orangnya ini dia ini dia di sebelah. Kenapa juga karena itu ini bukunya ya, Tahajud Teoritis. Oke, Tahajud Teoritis, esai-esai yang terlahir di sepertiga malam. Masya Allah, luar biasa sekali. Baiklah, buku ini diterbitkan di penerbit Elunar Publisher. Jadi kalau teman-teman misalnya mau kepoin Elunar Publisher itu penerbit yang seperti apa, bisa langsung ke Instagramnya di @elunarpublisher_ ya. Iya, Elunar Publisher. Atau di websitenya di www.elunarpublisher.com. Buku ini cetakan pertama ya, jadi cetakan pertamanya Juni 2019 dan ada sekitar 184 halaman ya, 186 tambah biodata penulis. Dan saya akan bacakan tentang buku ini sedikit pengantar ya. Ini seperti apa yang diarahkan sama penulisnya, harus dibaca. Ya, oke. Dalam Islam, tahajud merupakan salah satu sarana permohonan kepada Allah. Ibadah yang dilakukan pada sepertiga malam itu diyakini dapat mempermudah permohonan hamba kepada Sang Khalik. Pada waktu itu tidak banyak yang terbangun untuk berdoa. Di suasana sepi itu, tatkala orang lain tengah terlelap dalam samudra mimpinya, orang-orang yang bertahajud malah asyik masuk berdua-duaan dengan Tuhannya. Pertemuan yang tanpa sekat. Saya mencoba dengan gaya yang berbeda. Saat orang lain sekadar salat pada sepertiga malam, saya mencoba menguji ide. Katanya, menulis adalah meditasi. Jika demikian, berarti sebaiknya meditasi itu dilakukan pada waktu tahajud. Bermalam-malam, saya terus melakukannya secara rutin, meski tidak setiap hari. Ada berbagai tantangan yang berat. Di satu sisi harus melawan rasa kantuk, di sisi lain harus menjernihkan pikiran, khusyuk, dan mengingat lebih banyak hasil bacaan maupun hasil tontonan dari beberapa media elektronik. Alhasil, hasil kontemplasi itu berhasil saya kumpulkan menjadi satu buku yang kini ada di tangan pembaca yang bijaksana. Buku ini terbagi atas 3 bagian besar. Bagian pertama tentang dunia pemikiran Islam, mengungkap pemikiran tokoh-tokoh Islam. Sebagiannya juga berhasil penulis kaitkan dengan pemikiran tokoh-tokoh dari Barat. Mungkin agak sedikit sensasional perpaduan itu, tapi itulah hasil dari meditasi bermalam-malam itu. Luar biasa. Bagian kedua, tentang dunia pemikiran Barat. Biar bagaimanapun, daerah Barat memiliki sejarah dan sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Bagian ini hanya terbatas pada 6 esai. Meskipun begitu, tema-tema sentral dalam filsafat seperti persoalan rasionalitas dan hermeneutika sedikitnya disinggung dalam bagian ini. Memasuki bagian ketiga, penulis menyusun isu-isu yang terjadi di Nusantara, Indonesia,
Di dalamnya juga berbicara tentang Islam, tapi secara khusus yang terjadi di Nusantara. Lebih cocok diletakkan pada bagian ini. Selebihnya berbicara soal kepemiluan, sedikit soal pendidikan, politik, hingga isu kemanusiaan. Pada akhirnya buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis hanya berupaya sekuat tenaga dalam menyajikan ide-ide yang bersifat saran atau tawaran pemikiran. Selebihnya jika buku sudah berada di tangan pembaca, pembaca berhak memaknainya sesuai dengan persepsi pembaca, serta akan lebih sempurna jika pembaca berkenan memberikan kritik, saran, dan komentar dan langsung di kolom komentar. Silakan Bang Ipul. Oh ya, sebelum itu ini sebenarnya buku kedua. Nanti akan saya bacakan buku pertama. Silakan. Ya, giliran saya. Saya ini memilih buku teori strukturasinya Anthony Giddens. Ya, Anthony Giddens, salah satu teoretikus sosiologi modern. Ya. Bukunya ini sangat tebal sekali. Ya. Teori strukturasi ini buku terjemahan ya. Orangnya ini aslinya ini berbahasa Inggris ya. Diterbitkan di USA atau Amerika. Kalau di edisi terjemahannya itu diterbitkan di Pustaka Pelajar Yogyakarta. Ini di Yogyakarta ini banyak punya pustaka pelajar. Oh, ini halamannya tebal sekali ini, 620-an halaman. 620 halaman ini teori strukturasi Anthony Giddens ya. Ini pustaka pelajar. Kemudian apa lagi ya? Isinya ini tentang teori strukturasi yang saya akan bacakan blurnya. Penulisan buku ini dilatar belakangi oleh serangkaian perkembangan signifikan yang terjadi dalam ilmu sosial selama setengah dasawarsa terakhir ini. Perkembangan-perkembangan tersebut lebih banyak terfokus pada teori sosial dan terutama menyentuh bagian ilmu sosial yang paling banyak mengundang kritik dan tanggapan, yaitu sosiologi. Untuk memahami buku ini, setidaknya ada beberapa kunci yang perlu pembaca pegang, yakni teori strukturasi, agensi, dualitas struktur, kesadaran praktis, kesadaran diskursif, perentangan ruang dan waktu, dan refleksivitas institusional. Tanpa memegang kata kunci berikut, pembaca akan banyak menemukan kesulitan dalam mengarungi samudera pengetahuan Giddens yang ditumpahkan di dalam buku ini. Anthony Giddens adalah seorang sosiolog kenamaan dunia di dalam dunia sosiologi. Dia seorang teoretikus sosial yang sudah lama menerobos rimba teori sosial yang penuh dengan semak belukar di dalamnya. Selamat membaca. Selamat membaca. Kalau aktivis ini keterlaluan kalau tidak tahu ini. Jadi teori agensi, agen of change itu teori agen perubahan sosial. Itu teorinya Anthony Giddens. Keterlaluan. Ya, ada agen struktur dan struktur masyarakat dan perubahan struktur agen yang merubah struktur masyarakat. Oke? Wajib beli teman-teman. Wajib beli nih mahasiswa Yang ini. ori. Mahasiswa wajib beli nih rekomendasi ini. Yang ori. Anthony Giddens. Ya. Oke. Saya lagi. Ya. Ya, kita masuk ke buku yang berikutnya, dan buku berjudul Berislam di Era Milenial. Wah, judulnya ini sangat Berislam di Era Milenial. Bagaimana itu? Berislam di Era Milenial, moderat, kritis, dan interdisipliner. Penulisnya Saiful Ihsan, ya, Bang Ipul ini yang tampan ini. Dan bukunya terbit sama seperti yang tadi di penerbit Elunar. Ya, beliau ini memang ini Pelanggan setia menerbitkan buku-bukunya di penerbit Elunar. Ini ada ketiga buku, insya Allah buku ketiganya juga di sini. Dan ini ada berapa? 160-an halamannya, 164, 66 ya. Ini. Berislam di Era Milenial. Menurutnya banyak yang menganggap bahwa Islam itu hanyalah berkutat pada persoalan salat, zikir, doa, serta perkara-perkara ibadah lainnya. Padahal Islam itu mencakup segala lini kehidupan manusia.
Ada banyak hal-hal yang telah dilupakan. Salah satunya adalah bahwa Islam selain sebagai agama juga sebagai ilmu. Memasuki era milenial, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, era di mana interaksi manusia sebagian besarnya dijembatani oleh media sosial. Bersamaan dengan itu terjadinya semacam fenomena keberislaman baru. Di satu sisi, semangat keberislaman sangat kuat. Sementara di sisi lainnya, perkembangan pemikiran semakin menurun. Daya baca rendah, serta tradisi literasi yang kian melemah. Olehnya itu perlunya kembali menggali khazanah intelektual Islam yang telah tertimbun di bawah puing-puing reruntuhan sejarah. Membangkitkan kembali visi keislaman yang moderat, kritis, dan interdisipliner. Diharapkan dengan pemahaman Islam yang luas dan komprehensif, penghayatan keagamaan semakin meningkat serta cerdas dalam menyikapi wacana-wacana yang berkembang dalam keseharian. Luar biasa. Ya. Silakan lanjut. Ya, giliran saya lagi ya. Ini buku yang saya beli sehari setelah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, yaitu tanggal 10 Desember tahun 2010. 2010 ini umurnya di tangan saya ini sudah 20 tahun. 20 tahun. 10 tahun ini buku di tangan. Astagfirullah. Ya. Ini anak saya ini suka sekali ini gambarnya, dikira ini buku-buku cerita, ada gambarnya Mickey Mouse. Padahal ini adalah menolak postmodernisme. Penulisnya Alex Kallinikos. Menolak postmodernisme. Satu zaman setelah zaman modernisme. Ini juga adalah buku terjemahan. Buku terjemahan. Judul aslinya Against Postmodernism. Tahun 90. Kemudian dicetak dalam bentuk dalam terjemahan menolak postmodernisme, yaitu cetakan pertama tahun 2008 dengan diterbitkan oleh Resist Book di Magelang, ya, email resistbook@gmail.com. Ya. Ini Resist Book. Kalau Resist Book itu kita boleh beli buku Resist Book, itu ada tulisannya di sini, baca dan lawan. Ini memang adalah buku-buku tentang gerakan-gerakan progresif. Ini khusus pada seri ideologi ya, ideologi ya biasalah kalau di kalangan mahasiswa ini bagus sekali. Nah, saya bacakan ya. Dan ini sekedar, ini penulisnya ini kelahiran Zimbabwe. Jadi kalau di FB itu selalu bilang, oh kamu dari Zimbabwe. Ini penulisnya ini Alex Kallinikos, luar biasa sekali. Kalau Anda baca ini sakit kepala. Kalau tidak mengerti teori-teori sosial, sama dengan teori strukturasi. Kalau tidak mengenal tentang teori modernitas dan sosiologi, sulit memahami. Berapa halaman itu? Halamannya ada 290 halaman. 300 halaman. Tebalnya. Ini terjemahannya. Ya. Saya bacakan. Menolak postmodernisme. Konon kita tengah memasuki era postmodernitas. Klaim ini ditopang oleh 3 tema. Kritik poststrukturalis oleh Foucault, Derrida, dan filsuf-filsuf lain, penerus filsafat pencerahan. Ya, dan filsuf-filsuf lain penerus filsafat pencerahan. Yang kedua, macetnya apa yang kita anggap sebagai seni modern tinggi, ya, dan penggantiannya oleh bentuk-bentuk artistik yang baru. Dan yang ketiga adalah munculnya apa yang disebut dengan masyarakat post-industri, yang strukturnya itu di luar perkiraan Marx dan pemikiran-pemikiran kapitalisme industri. Jadi ada yang meleset dari prediksinya Marx, ya, bukan cuman industri itu ya produksi apa itu, tapi juga adalah meliputi industri manufaktur, jasa dan sebagainya. Itu yang Alex Kallinikos membongkar semua tema tersebut. Ia menentang irasionalisme idealis dari poststrukturalisme. Ia mempertanyakan adanya pemutusan radikal yang memisahkan postmodern dari seni tinggi. Ia juga menyangkal bahwa perkembangan sosioekonomi sekarang menunjukkan perubahan fundamental dari pola klasik akumulasi kapital. Oh, berat sekali. Akar pemikiran. Postmodernisme
kontemporer seperti yang digagas oleh Baudrillard ya dengan teori simulakra itu, dan Lyotard dengan teori apa itu? Metanarasi atau narasi besar, grand narration, dilacaknya sehingga pada pemikiran Nietzsche ya, Tidak hanya itu, Kalinikos juga dengan tajam membedah gagasan para pengkritik terkemuka postmodernisme seperti Habermas dan Jameson, dan menguraikan cacat-cacat bagi derita yang mereka derita. Bagi Kalinikos, postmodernisme mencerminkan tak lebih dari sekedar kekecewaan generasi revolusioner tahun 68 dan masuknya banyak anggota generasi itu ke dalam kelas menengah baru. Postmodernisme paling gamblang dibaca sebagai suatu gejala frustasi politik dan mobilitas sosial ketimbang sebuah fenomena budaya dan intelektual. Berat. Jadi kalau ada buku itu, bukunya siapa itu? The Postmodernism Condition ya, bahwa itu adalah perkembangan alamiah, dibantah oleh Kalinikos bahwa itu bukan perkembangan alamiah berdasarkan yang tadi ya, fenomena budaya dan intelektual, tapi lebih kepada satu gejala frustasi terhadap modernitas itu sendiri, narasi besar dan lain sebagainya. Ini menarik, ini recommended bagi mahasiswa bagi perkembangan wacana ya, analisa kebudayaan kita sehari-hari. Baik, next. Oke, buku-buku kita kayak buku-buku berat yang kita perkenalkan hari ini. Ya. Dan ini buku berikutnya adalah Madilog. Ini harusnya menjadi salah satu kekayaan Indonesia ya, ini luar biasa. Madilog oleh Tan Malaka. Ini gambarnya. Ya, materialisme, dialektika dan logika. Buku ini masuk dalam daftar 100 buku yang berpengaruh dan berkontribusi terhadap gagasan kebangsaan versi majalah Tempo. Buku ini. Buku yang diterbitkan oleh penerbit Narasi. Ya, penerbit Narasi Yogyakarta. Dan didistribusikan oleh PT Buku Seru. Ada sekitar berapa? 560 halaman. Saya bacakan alurnya. Madilog oleh Tan Malaka. Bangsa Indonesia memandang bahwa apa yang terjadi di dunia ini dipengaruhi oleh kekuatan keramat di alam gaib. Cara pandang ini disebut-sebut oleh Tan Malaka sebagai logika mistika. Logika ini melumpuhkan karena ketimbang menangani sendiri permasalahan yang dihadapi, lebih baik mengharapkan kekuatan-kekuatan gaib itu sendiri. Karena itu, mereka, dalam kurung masyarakat Indonesia, mengadakan mantra, sesajen, dan doa-doa. Melihat kenyataan bangsanya yang masih terkungkung oleh logika mistika itu, Tan Malaka melahirkan Madilog. Mendiang peneliti LIPI Dr. Alfian pernah menyebutkan bahwa Madilog memang merupakan karya terbaik Tan Malaka, paling orisinal, berbobot, dan brilian. Naskah Madilog ditulis oleh Tan Malaka selama 8 bulan. 15 Juli 1942 sampai 30 Maret 1943. Ini berapa halaman tadi saya bilang? 560 halaman itu ditulis dalam waktu 8 bulan. 8 bulan. Dan dalam masa pengejaran dia ya. Dikejar-kejar masa. Dikejar-kejar. Nanti dia. Minggu depan kita bincang. Buku ini bukan semacam ajaran partai atau ideologi proletariat, melainkan cita-cita Tan Malaka sendiri, di mana Madilog sebagian besar mengikuti konsep materialistik dialektik Friedrich Engels, sama sekali bebas dari buku-buku Marxisme-Leninisme yang menuntut ketaatan mutlak pembaca terhadap Partai Komunis. Tan Malaka melihat kemajuan umat manusia harus melalui 3 tahap, dari logika mistika, lewat filsafat, ke ilmu pengetahuan atau sains. Dan selama bangsa Indonesia masih terkungkung oleh logika mistika itu, tak mungkin ia menjadi bangsa yang merdeka dan maju. Madilog merupakan jalan keluar dari logika mistika dan imbauan seorang nasionalis sejati buat bangsanya untuk keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan. Ini wajib dibaca.
Oke, sudah selesai perkenalan buku kita Ya, hari ini. Nah, itu tadi perkenalan buku kita di part 2, kenalan dengan buku yuk. Yuk. Yuk, itu nanti kita akan ketemu lagi di KDB yang lain. Tapi sebelum itu ya kita ingatkan jangan lupa subscribe, like video ini, dan jika ingin memperoleh pemberitahuan dari video-video kita selanjutnya boleh ditekan tanda loncengnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar juga demi perbaikan dan pengembangan konten-konten kita ke depannya. Iya. Ya, itu dari kami ya. Kami ucapkan ya selamat membaca, salam literasi, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.